Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah, yaitu sifat al-mukhalafatu lil hawadits. Al-mukhalafatu lil hawadits artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita itu makan, berarti Allah tidak makan, karena Allah berbeda dengan kita. Kalau kita tidur, berarti Allah tidak tidur. Ngantuk juga enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus di dalam Al-Quran juga disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Kalau kita itu membutuhkan sesuatu, maka Allah tidak butuh apapun. Jadi apapun yang ada pada makhluknya, maka Allah berbeda dari itu semua. Misalnya kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya badan. Allah tidak. Allah berbeda dengan kita. Jadi intinya apapun yang ada pada makhluknya Allah, maka Allah tidak seperti itu. Makhluknya Allah itu terdiri dari dua hal, yaitu ada yang namanya a'rad. A'rad itu sifat benda. Ada juga al-a'yan. Al-a'yan itu benda. Nah, benda ini ada yang namanya jauharul afrod. Jauharul afrod itu pembagian benda-benda kecil. Kemudian ada jisim. Lah, jisim ini ada jismul latif. Jismul latif itu jisim yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Misalnya cahaya, angin, terus yang lain-lainnya. Kemudian ada namanya jismul kasif. Jismul kasif itu ya jisim yang bisa dipegang, oleh tangan, yang bisa disentuh oleh tangan, misalnya dampar ini dan yang lain-lainnya. Lah, Allah tidak seperti itu semua. Kalau kita ini harus menempati suatu tempat, ya, seperti saya sekarang ini, saya di atas kursi, saya di dalam kamar. Lah, kalau Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran ada Wallahu alal arsyistawa, bahwa Allah itu istiwa di arsy, ini bukan berarti bahwa Allah itu duduk di aras atau bertempat di aras, tapi artinya adalah Allah menguasai aras. Sayyidina Ali pernah berkata, disebutkan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur Al-Baghdadi. Beliau berkata, innallaha khalaqal arsya izharan likudratihi. Jadi Allah membuat aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lizatihi, dan tidak mengambil tempat bagi zatnya. Artinya tidak untuk ditempati. Jadi Allah membuat aras itu hanya semata-mata untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan terus ditempati, bukan. Kemudian lagi misalnya, kalau kita ini punya tangan seperti ini, maka Allah enggak. Kalau Allah punya tangan seperti kita ini, berarti sama seperti kita. Makanya di dalam Al-Quran yang ada perkataan yadullah fawqa aydihim, ini diartikan oleh ulama-ulama Asy'ariyah ay qudratullah
fawqa qudratihim. Jadi kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka semua. Dan seperti ini menunjukkan betapa mulianya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa sempurnanya Allah. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak, juga tidak diperanakkan. Kalau Allah itu beranak, maka sama seperti manusia, seperti makhluk-makhluk. Kalau Allah itu dilahirkan, apalagi. Makanya Allah berbeda dengan makhluknya. Seperti misalnya ada orang berkata, loh, manusia berilmu, manusia bisa melihat, manusia bisa berkata, ini semua lain. Kalau dibanding dengan ilmunya Allah, lain. Kalau ilmu manusia, ini awalnya dia tidak tahu. Jadi manusia itu mengetahui pengetahuan atau mengetahui sesuatu, itu diawali dengan tidak tahu terlebih dulu. Lah, ilmunya Allah tidak didahului dengan tidak tahu terlebih dulu. Kemudian mata kita, Allah bisa melihat, kita juga bisa melihat. Tapi apa yang kita lihat ini lain. Kalau kita itu memandang tembok misalnya, memandang dinding, yang kita lihat ya permukaannya saja. Tapi kalau Allah mampu menembus apa yang ada di dalam dinding. Bahkan dinding itu batanya berapa, pasirnya berapa, ini semua Allah tahu. Pembicaraan juga seperti itu. Jadi kalau pembicaraan kita, bicaranya kita ini ada awal, ada akhir. Tapi kalau Allah bicaranya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau bicaranya Allah sama seperti kita, maka ya sama dengan makhluknya, dan itu muhal. Saya kira cukup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.